Oke, halo Virgo, ini adalah bacaan umum seperti biasa, tapi tentang cinta. Oke, seperti biasa, saya tidak bisa basa-basi, dan selebihnya cek di kolom deskripsi. Tetap saya katakan, karena ini adalah bacaan umum, sifatnya adalah umum, tentu saja tidak akan cocok dengan semua Virgo di luaran sana, diharapkan kebijaksanaannya, dan terima kasih. Udah itu aja. Apalagi? Oke, next. Let's see about Virgo. Virgo yang pertama, kamu punya tujuh cawan, ya. Banyak yang mikirkan, banyak keinginan ini ya. Virgo yang ini banyak pilihan, banyak yang ngejar-ngejar, banyak yang ingin sama si Virgo. Aduh, Virgo ini menarik, Virgo ini lucu, Virgo ini dan lain sebagainya ya. Dan dipertegas dengan kartunya As Tongkat, ya. Ada yang berkaitan dengan Leo, Aries sama Sagittarius. Ada yang juga yang berkaitan dengan Cancer. Saya lihat Pisces, Scorpio sedikit. Oke. Nah, di sini saya lihat menemukan cinta. Saya tidak ada catatan lain, ya. Kalau kamu punya banyak pilihan di sini, benar-benar dipertimbangkan mana yang cocok buat kamu ya. Bukan semua itu dijalani kayak kamu itu player. Karena memang nggak baiklah kamu gantung hubungan dengan anak orang yang ini dengan anak yang orang ini juga jalan, dan akhirnya semuanya jalan gitu ya. Terus akhirnya yang satu kamu jadikan cadangan, yang satunya lagi cadangan yang ini, satunya lagi ban serep yang ini ya. Jadi saya paham kamu mencari mana yang lebih baik buat kamu, mana yang untuk kedepannya itu bisa lebih diandalkan, saya paham. Nah, maka dari itu saya ingin kamu buat keputusan gitu loh. Dan ketika kamu buat keputusan itu saya yakin bertanggung jawab, baik adanya dan positif. Karena di sini kamu benar-benar memikirkan apa yang buat kamu itu nyaman, apa yang buat kamu itu baik untuk kedepannya, untuk masa depanmu, mau dalam hal finansial, mau dalam hal pekerjaan, mau dalam hal rumah tangga. Dia bisa ngelindungin kamu seperti apa, dia bisa mencintai kamu seperti yang kamu mau. Jadi hal-hal seperti itu ya. Dan saya lihat memang di sini kamu benar-benar menemukan cinta, kamu ketemu sama orang yang tepat ya. Walaupun di awalnya kamu itu benar-benar banyak banget keinginan. Jadi si Virgo yang ini tuh benar-benar memikirkan dari berbagai sisi, oke? Next, buat Virgo yang lain. Ada kartunya 4 koin. Namanya kartunya 4 koin, ada berhubungan dengan Virgo, Taurus, Capricorn. Ini rasanya semua elemen ya kamu berhubungan ya. Atau dengan kamu sendiri ya, dengan kamu sendiri karena sesama Virgo ya. Sesama elemen tanah. Yang saya patut sampaikan di sini adalah 4 koin ini kadang terlalu keras kepala ya, tidak mau memperhatikan dan tidak mau mendengarkan masukan lain ataupun melihat kenyataan lain yang sebenarnya sedang terjadi di luar berkaitan dengan seseorang yang berhubungan dengan kamu, apakah itu satu rahasia, pengkhianatan dan lain sebagainya, karena kamu terlalu cinta ya. Jadi kamu bertahan kepada posisi itu. Dan saya lihat ada beberapa Virgo ini yang benar-benar tidak mau pisah dengan dia, tetapi hubungan itu sepertinya di ambang perpisahan saya lihat. Jadi ya keputusan itu ada di tangan kamu ya. Sekali lagi saya selalu katakan ke kamu, diri sendiri dulu itu bagaimana. Nah, apakah kamu seterjebak itu tidak bisa melangkah sendiri, atau kamu mandiri, atau kamu itu menyenangkan diri sendiri, bahagia dengan dirimu sendiri? Apakah kamu setidak bisa itu, setidak mampu itu? Jadi kamu memandang dirimu tidak utuh dong, tidak kuat dong, benar-benar kamu melemahkan diri sendiri. Jadi benar-benar harus dipikirkan untuk Virgo yang ini ya. Dipertegas dengan kartunya apa? Dipertegas dengan kartunya Kesatria Tongkat. Oke. Selamat lagi. Ini kartunya buru-buru. Kalau memang kamu tahu ya seseorang itu baik buat kamu, seseorang itu tidak baik buat kamu, ada satu kenyataan yang tersingkap yang kamu itu tidak suka ya. Jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan apapun, walaupun kamu itu melihat oke dah tinggalkan aja, tanpa kamu itu mendengarkan penjelasan di sana.
tanpa kamu itu memikirkan ada hal lain di balik itu, tanpa kamu itu melihat ada sesuatu yang lebih besar. Jadi maknanya bukan hanya egoisme ke diri sendiri saja. Jadi di sini apa maksudnya? Bagaimana kedewasaanmu itu memaknai satu cinta? Karena cinta itu sebenarnya mudah tapi kompleks tapi mudah. Kenapa? Karena yang cenderung membuat sulit itu diri kita sendiri. Mikirnya terlalu panjang gitu loh. Padahal mungkin hanya 1-2 hal yang patut diselesaikan, 1-2 hal yang patut dilihat. Tapi karena kita ini terlalu kompleks, ada pikiran orang dari sana sini, terus ada egoisme kita yang mengatakan harus aku dulu, harus aku. Kenapa aku nggak? Nah, jadi seharusnya memang patutnya pembicaraan kamu dengan dia, patutnya diskusi kamu dengan dia, patutnya pendewasaan cinta. Nah, itu harus ada unsur-unsurnya ya. Jadi kematangan kamu, jasmani, rohani, finansial dari kedua belah pihak itu harus ada. Tidak ada ketergantungan satu dengan yang lainnya yang nanti akhirnya akan memperburuk keadaan dan memperburuk satu hubungan. Oke, thank you. Next, Virgo. Udah, ada yang berhubungan dengan Scorpio. Virgo ketemu Scorpio, selamat dah. Aduh, saya belum pernah ini bagaimanapun, walaupun saya itu juga menjodohkan orang, Virgo ketemu Scorpio. Oke. Ada sesuatu yang harus berakhir ya. Seperti saya katakan, kalau memang itu bukan milikmu, itu bukan waktumu, bagaimanapun kamu genggam, itu tidak akan pernah jadi milikmu ya. Kamu tidak bisa hanya dengan, Kak, aku bahagia sama dia, aku hanya mau sama bahagia, tetapi si dianya nggak mau, nggak bisa. Terus bagaimana? Kamu paksain, apakah kamu tidak merasa dan melihat, mau itu si Virgonya atau orang yang berhubungan sama si Virgo ya? Apakah tidak bisa melihat pribadi ini tidak akan berhasil bagaimanapun pada satu titik, ada satu waktu, hubungan itu nantinya pasti akan kandas. Itu sudah pasti. Mau rumusnya bagaimanapun pasti akan kandas. Karena apa? Di sini memang harus berakhir. Memang sudah harus ada keputusan berhenti sampai di sana. Harap dipahami ya. Ini PR Anda yang saya lihat memang sulit dan tidak mau dan masih mengulur waktu, dan bagaimana melihat ini berhasil ya. Oke, next diperjelas dengan kata-kata lagi sih. 6 cawan ya. Ini ada yang bolak-balik ini kayaknya ya. Bolak-balik putus, bolak-balik nyambung. Aduh, nggak selesai-selesai dah. Jadi ada yang berkaitan dengan tim twin flame. Sebenarnya saya tidak percaya dengan konsep twin flame ya. Saya tidak pernah percaya pada konsep twin flame karena kita yang menyebabkan itu gitu loh. Kita yang menyebabkan itu. Sebenarnya juga walaupun secara hitam di atas putih, zodiak A dengan zodiak B itu cocok. Tetapi maaf, sebenarnya karakter satu sama lain lah yang membuat cocok, bukan karena zodiaknya. Zodiak itu hanya pendukung. Pendukung pun tarot di sini saya katakan hanya pagar, ya, hanya pagar. Membantu kamu ke depan ini bagaimana kalau sudah tahu di depan itu jelek dan sudah tahu kamu harus berusaha sendiri. Kenapa masih kamu berusaha dalam satu mode yang menghindari, satu mode yang tidak ingin mengerti? Kalau memang hal ini harus dilakukan sendiri, hal ini harus berakhir dan lain sebagainya. Kalau ini memang bolak-balik terjadi dan memang harus berakhir dan ini memang tidak baik. Terus kenapa kamu pertahankan? Ya, ini PR besar bagi kamu karena saya lihat si Virgo ini bolak-balik aja ya. Nggak ada berhentinya ini. Nyambung, putus, bertengkar, pukul-pukulan, damai lagi. Bagi Romeo dan Juliet lagi. Nanti kalau sudah, satu aja itu ada alarm atau satu tanda bahaya, sudah mulai bakar-bakaran satu sama lain, lempar-lemparan satu sama lain. Jadi tidak ada kedewasaan cinta sama sekali di sana. Apa yang kalian mau rasakan dan hubungan macam apa yang mau kalian bangun? Kecuali kalau kalian memang sama-sama suka dalam posisi itu, saya tidak tahu lagi. Oke. Saya baca next Virgo aja ya. Next Virgo yang lain ada 5 cawan. Kalau memang kamu bersedih, ditinggal sendiri, putus harapan, putus asa, dan kamu dihianati, saya minta tolong sekalian saya pertegas dengan kartu yang kedua ya, bangkitlah.
bangkitlah benar-benar. Ada kartunya The Moon, ada yang berkaitan sama Cancer, benar-benar ini kartunya Cancer. Cancer Pisces ya. Jadi kalau kalian, saya lebih ke arah Cancernya ya. Kalau kalian memang putus, kalau kalian memang break up ya, sudah tidak ada harapan lagi untuk nyambung. Mau nyambung pun juga kelihatannya salah satu pihak enggan. Salah satu pihak ya enggak, ya enggak. Hanya demi menjaga perasaan pihak yang lain, kalian jalan. Hubungan macam apa itu? Lebih baik saya sendiri memperbaiki diri saya sendiri dulu, maka kalau saya sudah siap, saya akan membuka diri untuk yang lain, membuka kesempatan untuk yang lain. Seperti halnya semua dalam hidup seperti itu, mau itu pekerjaan, mau itu hubungan, mau itu siapapun ya. Keluarga sendiri bisa terasa asing dengan orang lain seperti keluarga. Saudara sendiri bisa putus hubungan dengan orang lain bisa berasa saudara sendiri. Itu konsep yang tidak bisa kamu pisahkan dalam hidup, kecuali kalau kamu memang terus hidup di dalam tempurung yang enggak kok kagak bisa dong, saudara sendiri, oke silahkan. Tetapi karena saya sudah berpengalaman dan kemana-mana, sudah dealing dengan bolak-balik berbagai klien dengan berbagai negara, saya paham dinamikanya. Ya, tidak bisa kamu katakan hubungan darah, maaf, memang lebih kental, tetapi bisa saya katakan putus, bisa, maaf, saya orangnya hidup dalam realita dan saya nggak suka omong kosong. Oke? Jadi apapun di sini yang kamu maknai kamu sendiri, kamu putus harapan, kamu putus asa, mengetahui satu rahasia yang tidak enak kamu ketahui, bahkan itu mendasari keputusanmu untuk kamu langkah sendiri dan kamu bahkan itu tidak mampu, tidak bisa berdarah-darah dan kamu putus asa, berasa tidak ada orang yang peduli sama kamu, kuatlah, kamu bisa. Kekuatanmu itu ada di dirimu sendiri. Kartu bulan itu kartu yang mengandalkan dirimu sendiri dulu. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu mampu, kamu bisa. Tetapi kenapa kamu sendiri yang membuat dirimu tidak mampu dan tidak bisa, tidak cantik dan tidak ganteng? PR-mu di sana. Silahkan kalkulasi sendiri, silahkan analisis sendiri. PR-mu besar di sini, oke? Untuk Cancer yang lain, ada 8 koin. Benar-benar pengen bekerja untuk diri sendiri dan untuk diri sendiri dulu. Bagaimanapun, kalau aku nggak mampu memperbaiki diriku sendiri dulu, nggak akan ada orang lain itu yang ke aku. Memang gampangannya kayak gini. Kalau kita itu sudah enak, kalau kita itu sudah mampu, sudah bahagia, siapa yang nggak ke kita? Itu loh. Nggak usah buka lowongan, nggak usah buka lowongan. Orang itu dengan sendirinya ke kita, mepet ke kita. Kok kamu energinya tuh menyenangkan, energinya itu, kamu cantik, kamu ganteng, kamu kok murah senyum, wah kamu kok kelihatannya tuh nggak ada beban. Pasti ke kita, pasti ke orang itu gitu loh. Jadi karena sadar PR-nya untuk diri sendiri dulu, dan ini lebih ke nilainya yang ke materi dan finansial, memperkokoh diri sendiri dulu, karena kemarin ada segi diporotin, dimanfaatin juga, agak ada ya ditipu ya, karena memang si Virgo di sini itu mampu, Virgo di sini tuh bisa, Virgo di sini itu strong, kuat, stabil, dan akhirnya ada yang nemplok tuh kayak benalu, kayak parasit, like a parasite. That is so bad and so lame, oke? Dan dipertegas dengan kartunya 8 cawan. Jadi di sini memang benar-benar si Virgo sudah mau meninggalkan. Yang kemarin oke. Di sini 8 koin, di sini 8 cawan. Oke, kamu manfaatkan saya, silahkan. Karmamu sendiri. Aku lo bisa, aku ini mampu cari uang sendiri. Aku ini lo mampu bertahan, aku mampu berjalan. Silahkan, saya sudah tidak mau berhubungan dengan kamu. Silahkan kamu dengan duniamu, saya dengan dunia saya. Oke, congratulations for this Virgo. Selamat untuk Virgo yang ini. Next Virgo yang lain nanti terlalu panjang, ini sudah terlalu panjang ya. 6 cawan lagi, 6 cawan. Di sini 6 cawan, di sini 6 cawan. Ada yang ketemu dengan cinta yang lama, ada yang ketemu dengan kenalan yang lama, bahkan teman masa kecil, teman masa remaja, dan lain sebagainya. Jadi orang itu tidak asing lagi ya. Jadi lagi sekarang itu senang-senangnya, dulu tahu nggak sih, aku sebenarnya kayak gini dulu. Lu nggak pernah lo lihat gue kayak gini ya. Hal-hal seperti itu ya, menyenangkan. Di sini saya tidak bisa katakan lagi selain ucapan bukan selamat, hati-hati, waspada. Karena gini, nostalgia masa lalu ya, nostalgia masa lalu, apalagi mereka yang cenderung putus nyambung ya. Jadi akhirnya ketemu orang yang memang itu familiar dan terasa seperti dekat bagi dia, dan
membawa satu kenangan yang indah. Itu kadang itu kita lost hati-hatinya, agak loosen, jadi agak sedikit mengendor, dan akhirnya kurang hati-hati gitu loh. Dan akhirnya terbawa arus, itu aja. Jadi benar-benar diperhatikan. Kalau bahagia ya udah dibawa step by step aja, dinikmati aja kebahagiaan itu ya, tidak perlu terburu-buru. Oh bagaimana, iya kita nanti kenangan kayak gini, gua maunya menikahnya di hotel yang ini, nggak begitu juga kali ya, terlalu far, it's too far, oke, it's too far, terlalu jauh. Ya dipertegas dengan kartunya 6 pedang. Seperti saya katakan tadi, di sini 6 cawan, di sini 6 pedang. Jadi sama-sama 6. Ya, tadi saya sudah katakan ada energi hati-hati. Karena memang ada satu energi di mana berkeinginan untuk bersatu dengan seseorang, bersama dengan seseorang. Tadinya ada kekecewaan. Jadi sebenarnya kalau gini loh, orang sama-sama sakit ketemu, kan orang itu sama-sama berharap untuk menemukan kebahagiaan di orang itu. Namanya saja orang itu membawa masa lalu, ini membawa masa lalu, membawa luka. Oke, ada konsep saling menyembuhkan, tetapi nanti pasti satu saat ini membawa trauma sendiri, sehingga ini ada latar belakang, wah ini nanti hubungan bagaimana, bisa nggak? Yang ini juga membawa peristiwa yang sama. Nah, apakah ada tingkat keberhasilan tertentu? Ada, tentu saja ada. Kalau memang kalian tuh benar-benar ingin mengeluarkan sisi terbaik dari kalian. Tetapi apakah mungkin juga hal ini bisa tidak berhasil? Bisa juga. Karena apa? Ada latar belakang masa lalu tadi. Jadi makanya saya tadi omongkan step by step aja. Tidak usah terlalu terburu-buru ya. Satu tahap itu dinikmati aja. Sekarang bersenang-senang, sekarang dulu. Jangan terlalu memikirkan yang nanti gimana? Oke, semua dibawa serius, tetapi tidak juga terlalu berlebihan. Oke, terima kasih Virgo. See ya.